Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, jemaat GPSDI yang Tuhan kasihi. Kita kembali bersama-sama di dalam ibadah sekalipun secara online. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, bahkan terlebih itu jemaat GPSDI Celong. Kemurahan terus nyata dan lebih daripada sekedar hidup. Engkau sudah memberkati setiap kami, dan saatnya kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan kami, firman-Mu adalah berkat dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat GPSDI yang Tuhan kasihi, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu ada sukacita yang Tuhan tetap berikan, sekalipun kita dalam kondisi masih di masa pandemi COVID-19. Kita belum begitu menikmati new normal, kita masih ada pembatasan-pembatasan, tapi percayalah, kasih anugerah Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan ambil dari 2 Petrus pasal yang 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, dan telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab semuanya ini ada padamu dengan melimpah-limpah. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu menjadi teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, hampir selama 4 bulan kita menjalani kehidupan di bawah tekanan COVID-19. Hampir semua sendi kehidupan menjadi lumpuh. Pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan sampai pada kehidupan peribadatan kita. Bagaimana COVID-19 menghentikan semua proses pendidikan, baik dari anak usia dini sampai perguruan tinggi. Bagaimana dunia usaha terguncang sehingga banyak terjadi PHK sesaat sampai PHK total. Pengurangan upah. Di dalam sosial kemasyarakatan kita menjadi terganggu karena adanya pembatasan hubungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, peribadahan juga terkena imbasnya. Nah, semua ini seperti terjadi seketika.
dan banyak yang belum siap menghadapi kehidupan di masa pandemi COVID-19 ini. Bahkan di era menghadapi masa new normal pun, di dalam dunia pendidikan, banyak orang tua mulai mengeluh, banyak orang tua mulai berkeluh kesah dengan adanya sistem pendidikan yang ada secara daring, PDF, belajar dari rumah. Kalau kita selama 4 bulan melakukan IDR, ibadah dari rumah, dan hal itu tentunya segala sesuatu diatur. Kalau dulu kita cuci tangan, ya cuci tangan saja. Kalau kita mau cuci tangan. Kalau mau tidak, ya tidak. Kemudian pakai masker, menjaga jarak, semua diatur sedemikian rupa. Semuanya begitu cepat prosesnya, sehingga kadang-kadang kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Kapan semuanya ini akan berakhir. Kita berpikir sudah mulai baik, tetapi memburuk lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita belajar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya di masa kehidupan yang boleh dikatakan masa adaptasi baru, istilah yang baru dari new normal. Sebagai orang percaya, kita akan belajar dalam kehidupan iman kita. Karena sesungguhnya disadari atau tidak, kita sedang berjalan di dalam masa-masa seperti ini. Mari kita akan belajar dari apa yang sudah kita baca. Nah, Rasul Petrus mengingatkan kepada jemaat yang dilayaninya, bahkan kepada setiap kita melalui pembacaan firman Tuhan dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-11. Nah, kita akan belajar. Yang pertama, kita akan baca di bagian ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna dan untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama kita belajar bahwa kita hidup dalam kuasa Yesus Kristus. Karena kalau kita lihat kuasa apa yang melingkupi kita, bagian firman Tuhan ini dimulai dengan kata karena. Apa sih karena? Karena adalah bentuk kata penghubung yang menandai satu sebab akibat, yang menghubungkan langsung dari ayat yang kedua di pasal yang sama. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kuasa ilahi yang seperti apa yang dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Kuasa ilahi yang dipenuhi dengan yang namanya kasih karunia. Kuasa ilahi yang dipenuhi dengan damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Dan kuasa itu adalah kuasa yang mulia dan ajaib. Mari kita coba perhatikan, ya. Melalui kuasa ilahinya kita menerima anugerah. Yang menjadi pertanyaan, apa bentuk anugerah itu? Ada kata segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apapun, apa saja. Nah, Bapak Ibu, kalau segala sesuatu, apapun, apa saja, tetapi dilanjutkan dengan kata yang berguna. Karena ada pula segala sesuatu yang tidak berguna. Jadi kalau kita menyadari mencari segala sesuatu yang berguna, berguna untuk apa? Jadi kalau kita baca pada bagian ayat yang ketiga ini, berguna untuk hidup yang saleh. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apa sih hidup yang saleh itu? Hidup yang saleh adalah hidup yang taat, hidup yang sungguh-sungguh menjalankan ibadah.
Maka seringkali kalau orang yang taat ibadah dan sungguh-sungguh sering dipanggil dengan orang yang sana, orang yang saleh. Kesalehan dibangun dari apa? Ini yang menjadi pertanyaan. Kesalehan yang dibangun oleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Artinya ketaatan dan ibadahnya bukan sekedar ketaatan dan ibadah yang agamawi, tetapi ketaatan dan ibadah yang didasari oleh pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mengenal Tuhan Yesus dengan utuh, mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus Kristus yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang ajaib. Jadi pada bagian ayat yang ketiga ini diawali dengan kuasa dan diakhiri dengan kuasa. Nilai apa yang kita dapat petik adalah bahwa sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah dipanggil, kita ini diberi anugerah kehidupan yang baik karena ada pengenalan akan Yesus Kristus. Yesus yang memiliki kuasa yang luar biasa. Kuasa Tuhan Yesus terus nyata atas kehidupan kita. Jadi sadari bahwa kita ini hidup di dalam kuasa Tuhan. Bukan sekedar hidup dalam kuasa diri kita sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kuasa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, kita akan lihat bagaimana posisi kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah kita ini hidup di dalam janji-janji Tuhan. Pada ayat yang keempat, dan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang binasa. Nah, ada kata dengan jalan itu. Jalan yang mana? Jalan panggilan dan pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yesus Kristus menganugerahkan janji-janji, bahkan dikatakan yang berharga dan yang sangat besar. Artinya janji-janji Tuhan Yesus Kristus bukan sekedar janji-janji biasa, bukan sekedar janji kosong. Kalau dalam istilah sekarang, bukan sekedar pepesan kosong atau janji PHP, tetapi janji yang Tuhan berikan, janji yang berharga dan besar. Itu adalah janji yang berkualitas, janji yang bernilai sangat besar, bukan hanya berbicara kuantitas yang dapat diukur, tetapi nilai yang tidak terukur. Bapak Ibu yang terkasih, ya, janji-janji Tuhan yang sudah kita terima, yang diberikan kepada kita, bukan tanpa tujuan. Janji-janji itu diberikan kepada kita dengan tujuan. Apa tujuannya? Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Inilah tujuan yang pertama. Kita menerima janji supaya kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi berarti mengambil bagian di dalam kekekalan, di dalam kekudusan Allah. Bahwa tujuan kehidupan Kristen, tujuan kehidupan setiap kita orang percaya adalah untuk mengambil bagian dari kodrat ilahi itu. Nah, setidaknya ketika kematian itu datang, kita pun sudah punya keyakinan bahwa kita memiliki kodrat ilahi, yaitu hidup yang kekal.
dalam Kristus Yesus. Karena setiap orang percaya akan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tujuan dari janji yang diberikan kepada kita adalah dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kemudian kalau kita belajar dalam kehidupan ini, ya, Tuhan juga membuat kita mampu untuk menjalani satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kudus. Kata kudus berarti di sini adalah hidup yang menjauhi dari hawa nafsu duniawi. Kita dapat mengatasi, kita dapat menangani. Karena sesungguhnya apa yang dimaksud dengan keinginan duniawi akan membawa kita kepada kematian, kebinasaan. Jadi kalau kita sadari berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, janji-janji itu, supaya kita tetap di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Jadi itu tadi apa yang Tuhan sudah lakukan. Dia melindungi kita, melingkupi kita dengan kuasanya. Dia memberi janji-janji yang berharga dan sangat besar. Jika Tuhan Yesus sudah melakukan bagiannya, yaitu melingkupi hidup kita dengan kuasanya, memberi janji-janji yang berharga dan sangat besar, yang menjadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang dipanggil? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang diberi anugerah? Apakah kita kemudian sembarang saja menjalani kehidupan kita hari-hari ini? Kita seenaknya? Karena kita sudah menerima anugerah, kita dilingkupi dengan kuasa, kita menerima janji. Kita harus tetap melakukan bagian kehidupan kita. Apa bagian kehidupan kita? Di ayat yang kelima dan keenam, kelima, 6, dan 7. Saya akan coba baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, catat, sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Tidak berarti di iman saja. Selanjutnya kepada kebajikan pengetahuan. Kita punya kebajikan, kebaikan, tapi tetap harus dikasih dasar, diberi dasar dengan hikmat, pengetahuan yang benar, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Orang yang berpengetahuan, berhikmat harus mampu menguasai diri. Kebajikan dan seterusnya sampai berkasih akan semua orang. Artinya dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih akan saudara-saudara, dan diakhiri dengan kasih akan semua orang. Sebagai orang yang hidup di dalam anugerah, kita harus berusaha sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus giat, sehingga dengan giat kita menjadi berhasil mengenal Kristus Yesus. Ayat yang ke-8 dituliskan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan, kamu harus bergiat, menjadi giat dan berhasil, sehingga pengenalan kita akan Kristus Yesus menjadi pengenalan yang utuh, menjadi pengenalan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Kita harus semakin hari semakin giat dalam mengenal Tuhan, supaya hidup kita tidak
diombang-ambingkan oleh banyak pengajaran, oleh filsafat-filsafat kosmos. Tetapi kebenaran Kristus Yesus sebagai Tuhan menjadi kuat atas hidup kita. Yang ketiga, ketika kita menjadi orang yang dianugerahi dengan hal yang luar biasa, kita tidak menjadi buta dan picik. Ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak menyadari yang pengampunan Tuhan Yesus Kristus nyata menghapus dosa-dosa di masa lalu, supaya hidup kita mulai saat ini berpadanan dengan Injil kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang keempat, menjaga panggilan kita dengan sungguh-sungguh. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Untuk apa? Supaya panggilan dan pilihan kita menjadi teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi ketika kita menjaga panggilan hidup kita, pilihan hidup kita selaras berjalan tanpa rintangan bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak menjadi orang-orang yang tersandung. Dengan demikian, kita boleh mendapat kasih karunia yang luar biasa untuk masuk pada fase kehidupan yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehidupan saat ini seperti masuk dalam fase transaksi, fase transisi maksud saya, dari kehidupan yang lama kemudian ada dalam kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus, dan menuju pada kehidupan kekal yang sesungguhnya bersama dengan Yesus Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kepada setiap kita agar kita siap hidup dalam masa adaptasi baru, masa perubahan yang sesungguhnya dalam iman kepada Yesus Kristus. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi bukan tanpa alasan kalau Allah mengizinkan kita hidup di masa pandemi COVID ini. Bukan tanpa tujuan kalau Tuhan mengizinkan semua ini. Yang seringkali terjadi, kita tidak pernah memahami, karena kita tidak pernah mau belajar mengubah pola pikir kita untuk mengetahui apa yang berkenan, apa yang baik dan sempurna bagi Tuhan. Mengubah pola pikir kita menjadi baru dalam masa transisi terus. Bapak Ibu yang terkasih, percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam lingkupan kuasa dan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah getar. Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita. Dan percayalah, di masa adaptasi yang baru, kita bisa hidup karena anugerah Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Engkau yang mematerakan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, karena kami melihat kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Terpuji nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah mendengar, kami merenungkan, materakan firman-Mu dalam hati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Engkau yang memberkati bangsa ini, pemerintahan yang ada dalam terus menangani COVID.
pandemi ini Tuhan. Engkau berkati tim gugus, berkati presiden dan semua stafnya, bahkan gubernur, semua wali kota, semua itu Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi bangsa ini, Engkau mengasihi kota Salatiga. Terima kasih, mengatakan firman-Mu Tuhan, bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu. Terus berkati gereja-gereja Tuhan di Salatiga dan sekitarnya. Dan kami percaya semakin hari gereja-gereja Tuhan semakin bersatu, dan berkat-berkat Engkau curahkan setiap hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau juga memberkati Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala GPSDI Celong, kasih anugerah menyata, Engkau yang memberi kekuatan, kesehatan, dan sungguh anugerah-Mu melimpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Anak cucu menantu semua dalam berkat-Mu, dalam perlindungan-Mu, baik yang ada di Salatiga maupun yang ada di luar kota. Tuhan memberkati semua pekerjaan Tuhan buat berhasil. Tuhan juga memberkati jemaat GPSDI dalam nama Yesus Kristus. Kami menyerahkan semua dalam pergumulan-pergumulannya, kemurahan-Mu Tuhan boleh Engkau nyatakan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menutup ibadah pagi hari ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Biarlah damai sejahtera dari Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kehidupan kita semua. Dan kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berhari Minggu, terus bersemangat menghadapi kehidupan ini, dan percayalah Tuhan tetap memberi perlindungan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.